selamat pagi. Hari ini kita akan belajar PPKN, tema 6, subtema 3, yaitu tentang contoh perilaku yang sesuai dengan kelima sila Pancasila. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas tentang nilai-nilai yang terkandung pada kelima sila Pancasila. Berikut ini kita akan membahas tentang perilaku yang sesuai dengan kelima sila Pancasila. Oke, sebelum kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perilaku, nah kita harus tahu pengertiannya. Apa itu pengertian perilaku? Perilaku ialah segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia dalam pergaulan sehari-hari. Tindakan dan perbuatan yang kita lakukan memiliki batasan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai tersebut terdapat dalam kelima sila Pancasila. Perilaku terhadap nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Karena nilai Pancasila itu sendiri mengandung nilai-nilai luhur yang telah diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Nih berikut contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan 5 sila Pancasila. Yang pertama itu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja sih contoh-contohnya? 1. Mengembangkan toleransi antara umat beragama untuk mewujudkan kehidupan serasi, selaras, dan seimbang. Terus apalagi? Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Beribadah sebaik mungkin sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang selanjutnya, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa itu contoh-contohnya? Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua, bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan kedudukan sosial. Yang keempat, peduli terhadap orang lain dan berperilaku sopan. Yang terakhir, yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, ini dia sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Apa saja contoh-contohnya? Seperti yang digambar ini, itu adalah salah satu contoh mencintai tanah air dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Ya, ini dia mengikuti upacara bendera ya. Menjunjung tinggi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau individu. Artinya ketika teman kamu membutuhkan bantuan kamu, tetapi kamu juga lagi sibuk, nah disitulah contoh dari perilaku sila ketiga ini. Kamu harus mementingkan kepentingan bersama. Misalnya sama-sama ada rapat tapi memiliki kepentingan pribadi, otomatis kita harus mementingkan kepentingan bersama. Sanggup dan rela berkorban terhadap bangsa dan negara jika suatu saat diperlukan. Terus, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, ini seringkali loh anak-anak ibu kalau misalnya lagi belajar atau lagi di lingkungan sekolah ada temannya yang tidak bisa bahasa Hokkien, kamu bahasa Hokkien, kan temannya jadi tidak mengerti. Sama dengan yang lainnya, ada yang ada bahasa Batak, padahal temannya juga ada orang Chinese atau orang Jawa. Jadi untuk bisa berkomunikasi satu sama lain harusnya kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terus yang terakhir apa?
menjalankan semua peraturan yang telah dibuat. Oke, kita lanjut ke sila keempat. Sila keempat itu Ibu bacakan ya karena ini tidak terlalu nampak. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yaitu nih contoh-contohnya memutuskan masalah secara bersama-sama atau bermusyawarah artinya ya, berdiskusi. Terus apa lagi contohnya? Mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, ya. Mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan. Melakukan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain yang kalau dia tidak setuju, tetapi menghargainya. Ya, jadi kita saling menghargai supaya kamu juga bisa dihargai. Oke. Tapi dihargai ini maksudnya bukan dibeli dengan uang ya, Nak, ya. Oke. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Apa saja contoh-contohnya? Pertama, mengembangkan sikap gotong royong di lingkungan masyarakat sekitar. Nih salah satu contohnya ya, contoh di gambar. Terus yang kedua, bergaya hidup apa adanya atau sederhana. Menghargai hasil karya orang. Yang terakhir, bekerja keras. Nah, selain itu ada juga contoh yang tidak sesuai dengan kelima sila Pancasila. Ini sudah Ibu berikan beberapa slide. Yang sila pertama itu mempunyai banyak agama dan keyakinan. Tidak boleh ya, kita warga Indonesia harus memiliki satu agama saja. Berteman dengan teman yang seagama saja. Ini seagama ya, Nak, kurang hurufnya. Nah, itu juga tidak boleh, harus berteman dengan beberapa agama. Mengolok-olok dan bertengkar dengan teman yang berbeda agama ini pun juga tidak boleh. Memaksakan agama kepada orang lain. Artinya ketika orang itu beragama Buddha, kamu paksa menjadi agama Hindu, tidak boleh ya. Acuh tak acuh kepada umat beragama lain dan tidak saling membantu. Ini pun juga tidak boleh. Misalnya tuh kalau teman kamu butuh bantuan, misalnya tetanggaan dengan rumah kamu bertetanggaan dengan gereja, lahan parkirnya tidak cukup, kamu beragama Islam atau beragama Buddha. Nah, kamu bisa membantu teman-teman kamu yang mau beribadah ke gereja, memberikan tempat lahan parkir supaya umat-umat itu bisa masuk bergereja, kendaraannya pun aman begitu. Jadi jangan acuh ya. Sila kedua, apa sih contoh-contoh yang tidak baik? Ini memperlakukan manusia dengan semena-mena, itu tidak boleh. Menolong dengan membeda-bedakan, itu juga tidak boleh. Ceroboh dan bersikap meniru orang lain, tidak peduli dengan sesama manusia membutuhkan pertolongan. Yang sila ketiga ada mengembangkan produk asing. Nah, ini juga tidak boleh ya. Kita harus cinta produk-produk Indonesia, barulah kita kembangkan, kita jual juga ke luar negeri ya. Lebih bangga membangun bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ini juga ada nilai negatifnya ya, Nak. Bagaimana nilai negatifnya itu? Kamu lebih mengerti bahasa orang asing daripada bahasamu sendiri. Akan lebih baiknya kita juga mengenal bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar, sekaligus kita juga bisa berbahasa asing. Ya, oke. Menolong orang lain hanya untuk mendapatkan imbalan. Ini pun tidak bagus. Alangkah baiknya kamu membantu orang itu dengan ikhlas ya. Suka mengadu domba, melanggar tata tertib lalu lintas. Itu tidak baik. Yang keempat apalagi? Mengambil keputusan sendiri tanpa mengetahui benar salahnya. Itu namanya egois. Melaksanakan hasil keputusan dengan terpaksa. Mendahulukan kepentingan pribadi dalam musyawarah. Tidak mengakui pendapat orang lain. Yang terakhir apa? Sila kelima,
mementingkan hak sendiri. Oke, sebentar ya. Mudah putus asa, ya, kita sebagai anak muda yang masih energik, masih semangat, tidak boleh mudah putus asa. Suka berfoya-foya, ini nggak boleh juga. Kita harus juga banyak menabung, ya, bermalas-malasan. Nah, ini penyakit yang tidak ada obatnya, ya, Nak. Penyakit ini obatnya itu dari diri kamu sendiri, bermalas-malasan. Seperti malas mengerjakan PR, itu salah satu contoh yang tidak baik, ya. Membuang sampah sembarangan, ini pun tidak baik karena bisa menyebabkan banyak masalah seperti banjir. Ketika hujan deras kan jadinya banjir, ya. Terus melakukan tindakan korupsi. Oke, sekian pembelajaran PKN kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan kepada Ibu melalui WhatsApp. Nanti Ibu akan kirimkan tugas melalui Google Classroom. Selamat belajar.